never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. Bocor ke media, Marc Marquez siap curi start dengan Ducati Desmosedici GP25 di tes Barcelona 2024, tanggal masih dirahasiakan. Berita mengejutkan datang dari ajang MotoGP 2024. Rumor kencang beredar bahwa Marc Marquez, pebalap fenomenal asal Spanyol, akan segera menggeber Ducati Desmosedici GP25 terbaru di sesi tes eksklusif yang dijadwalkan berlangsung di Barcelona. Informasi ini bocor ke media beberapa pekan setelah Ducati Lenovo Team mengumumkan resmi bergabungnya Marquez dengan tim tersebut untuk musim 2025 dan 2026. Meskipun tanggal pasti tes ini belum diungkapkan, berbagai sumber mengonfirmasi bahwa Marquez dan timnya tengah bersiap untuk mencuri start dalam pengembangan motor yang dirancang untuk melanjutkan dominasi Ducati di arena MotoGP. Kepindahan Marc Marquez ke Ducati Lenovo Team menjadi salah satu peralihan paling mencengangkan dalam sejarah MotoGP. Setelah lebih dari satu dekade bersama Honda dan meraih 6 gelar juara dunia, Marquez mengambil keputusan besar untuk bergabung dengan tim pabrikan asal Italia. Nantinya, ia akan menjadi tandem Francesco Bagnaia, juara dunia yang kini menjadi ujung tombak Ducati. Kolaborasi antara Marquez dan Bagnaia diprediksi akan menciptakan kekuatan luar biasa bagi Ducati, dengan ambisi tinggi untuk meraih gelar demi gelar di musim-musim mendatang. Menurut laporan yang beredar, tes Desmosedici GP25 ini direncanakan dengan strategi yang cukup rahasia, meskipun kabarnya sudah terendus oleh beberapa media. Tes ini menjadi momen penting bagi Marquez dan Ducati untuk mengevaluasi performa mesin dan sasis baru, yang dikembangkan khusus untuk GP25. Kemungkinan besar, tes di Barcelona ini akan menjadi kesempatan bagi Marquez untuk merasakan langsung potensi penuh Desmosedici GP25 sebelum musim 2025 dimulai. Marquez, yang terkenal dengan kemampuan adaptasi luar biasa, diyakini akan memberikan masukan penting bagi tim dalam penyempurnaan motor tersebut. Desmosedici GP25 diperkirakan mengusung sejumlah inovasi besar yang didesain untuk memenuhi gaya balap agresif Marquez. Ducati sendiri telah menunjukkan keunggulan teknologinya dalam beberapa tahun terakhir dengan mesin-mesin yang sangat kompetitif. Akan tetapi, dengan masukan dari seorang pebalap kaliber Marquez, para pengamat MotoGP meyakini bahwa Ducati akan mencapai level performa yang lebih tinggi lagi. Meskipun Marquez belum memberikan pernyataan resmi tentang bocornya rencana tes di Barcelona, beberapa wawancara sebelumnya menunjukkan bahwa ia sangat antusias untuk segera memulai lembaran baru bersama Ducati. Ketika ditanya tentang Desmosedici GP25, Marquez mengisyaratkan harapan besar pada kemampuan motor ini. Saya sudah mengikuti perkembangan motor Ducati beberapa tahun terakhir dan sangat terkesan dengan performanya. Ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa, dan saya tak sabar untuk mencobanya langsung di lintasan, ucap Marquez dalam sebuah kesempatan. Para penggemar dan pengamat MotoGP pun penasaran untuk menyaksikan bagaimana Marquez akan beradaptasi dengan Desmosedici, yang memiliki karakteristik berbeda dibanding Honda RC213V. Berbeda dengan mesin Honda yang kerap kali menghadapi kendala pada bagian depan motor, Ducati dikenal memiliki stabilitas luar biasa yang mendukung kecepatan di tikungan dan akselerasi kuat di lintasan lurus. Kecepatan yang luar biasa dari Desmosedici, digabungkan dengan kemampuan balap Marquez, diharapkan akan menciptakan kombinasi yang mematikan di lintasan. Ducati Lenovo Team, melalui tes rahasia ini, terlihat ingin menyiapkan segalanya dengan matang untuk menyambut musim 2025. Tes ini dianggap sebagai langkah cerdas Ducati untuk menyiapkan Marquez seoptimal mungkin. Dengan persaingan ketat dari tim-tim lain seperti Yamaha, KTM, dan Aprilia, Ducati tampaknya ingin memastikan bahwa Marquez bisa langsung kompetitif sejak awal musim. Tim ini juga berupaya memanfaatkan masa transisi Marquez dari Honda dengan sebaik mungkin, sehingga ia dapat segera menyatu dengan motor baru dan menguasai Desmosedici GP25. Menariknya, banyak penggemar MotoGP yang menyebut perpindahan Marquez ke Ducati sebagai tim impian, yang diharapkan mampu menghadirkan balapan seru di musim mendatang. Gabungan antara talenta besar Marquez dan dominasi teknologi Ducati di lintasan membuat banyak pihak berasumsi bahwa persaingan MotoGP 2025 akan lebih panas dari biasanya. Jika Marquez dapat segera beradaptasi dengan Desmosedici GP25 di tes Barcelona nanti, bukan tidak mungkin ia akan kembali menjadi ancaman besar bagi pebalap-pebalap papan atas lainnya.
Pertanyaan terbesar di benak para pengamat adalah apakah Marquez akan kembali mendominasi MotoGP seperti beberapa tahun lalu. Dengan dukungan Ducati yang kini berada di puncak teknologi dan kecepatan, serta reputasi Marquez sebagai pebalap yang mampu tampil konsisten dalam kondisi apapun, harapan untuk melihatnya kembali di podium juara sangat besar. Bocornya informasi tentang tes Barcelona ini juga menambah antusiasme publik untuk menantikan hasil dari kerja keras Marquez dan Ducati. MotoGP musim 2025 tampaknya akan menjadi babak baru yang sangat dinantikan oleh semua penggemar balap. Setelah tahun-tahun penuh tantangan di Honda, Marquez kini memasuki fase baru dalam karirnya, dan ia tampaknya siap untuk kembali mengibarkan bendera kemenangan bersama Ducati. Tes di Barcelona yang dirahasiakan ini mungkin hanyalah langkah pertama, namun ini bisa menjadi tanda bahwa Marquez dan Ducati tengah mempersiapkan sesuatu yang besar di musim mendatang. Enea Bastianini ucapkan terima kasih kepada Marc Marquez, berhasil raih podium ketiga di MotoGP Malaysia 2024 berkat insiden Marc Marquez. Enea Bastianini, pembalap Ducati Lenovo Team, akhirnya berhasil meraih podium ketiga di MotoGP Malaysia 2024 setelah menjalani balapan penuh drama dan ketegangan. Pencapaian ini tidak lepas dari insiden yang dialami Marc Marquez, pembalap utama tim Gresini Racing, yang mengalami kecelakaan saat tengah memegang posisi ketiga. Momen dramatis tersebut, yang melibatkan jatuhnya Marquez di tikungan ketujuh, memberikan kesempatan bagi Bastianini untuk naik ke posisi 3 dan menyelesaikan balapan dengan hasil yang memuaskan di podium. Usai balapan, Bastianini menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Marquez, yang tanpa disadari membuka jalan baginya untuk naik podium. Saya merasa senang bisa berada di podium, tapi saya juga merasa empati terhadap Marc yang mengalami kecelakaan. Dia berjuang keras sepanjang balapan, dan saya ada di belakangnya menyaksikan betapa sulitnya ia mempertahankan posisinya. Pada akhirnya, balapan adalah balapan, dan saya harus memanfaatkan situasi di lintasan, ucap Bastianini setelah menerima trofi podium ketiganya. Pada balapan yang berlangsung di Sepang ini, Marquez menunjukkan performa yang tangguh sejak awal balapan. Pembalap asal Spanyol itu berhasil mengamankan posisi ketiga dan terus mempertahankan kecepatannya, berusaha menjaga jarak dari pembalap-pembalap di belakangnya, termasuk Bastianini yang menguntit tepat di posisi keempat. Namun, nasib berkata lain ketika Marquez kehilangan kendali atas Desmosedici GP23 miliknya di tikungan ketujuh. Marquez mengalami low side di tikungan tersebut, sebuah kecelakaan yang membuatnya terseret ke gravel. Meski demikian, pembalap berpengalaman itu tidak langsung menyerah. Dengan tekad yang luar biasa, Marquez berusaha menegakkan motornya dan kembali ke lintasan, meskipun jelas ia kehilangan banyak waktu akibat insiden tersebut. Pada akhirnya, Marquez berhasil menyelesaikan balapan namun harus puas dengan posisi ke-14, jauh dari target podium yang sebelumnya tampak di depan mata. Kejadian yang menimpa Marquez langsung dimanfaatkan oleh Bastianini yang berada di posisi tepat di belakangnya. Tanpa adanya Marquez di depannya, Bastianini dapat mempertahankan ritme balapnya dan mengamankan posisi ketiga hingga akhir balapan. Dengan konsistensi dan fokus yang tinggi, pembalap asal Italia ini berhasil mencapai garis finish di posisi ketiga, sebuah pencapaian yang sangat berarti dalam persaingan ketat MotoGP 2024. Ketika saya melihat Marc tergelincir, itu adalah momen yang menegangkan. Saya hampir tidak percaya apa yang saya lihat, tetapi saya tahu ini adalah kesempatan bagi saya untuk tampil maksimal. Podium ini tidak datang dengan mudah, saya harus bertahan melawan tekanan dari pembalap-pembalap lain di belakang. Tetapi, saya bersyukur bisa meraih hasil ini, jelas Bastianini dalam wawancara pasca balapan. Meski merasa senang dengan keberhasilannya naik podium, Bastianini juga menunjukkan empati yang mendalam terhadap Marquez, rekan sesama pengguna Ducati yang mengalami insiden tersebut. Dalam wawancaranya, Bastianini mengungkapkan bahwa ia sangat menghargai usaha keras Marquez dalam balapan ini dan menyebutkan bahwa pembalap asal Spanyol itu adalah inspirasi bagi banyak pembalap, termasuk dirinya. Marc adalah pembalap yang sangat berpengalaman dan tidak pernah menyerah. Melihat dia kembali ke lintasan setelah kecelakaan menunjukkan betapa kuatnya semangat juang yang ia miliki. Momen itu memberikan inspirasi besar bagi saya. Podium ini saya persembahkan juga untuk Marc,
Karena saya tahu bahwa ia layak mendapatkan tempat di papan atas, tutur Bastianini dengan nada penuh hormat. Kemenangan Bastianini disambut gembira oleh tim Ducati, yang melihat pembalap mereka berhasil naik podium dan mengamankan poin penting. Bos tim Ducati, Gigi Dall'Igna, memberikan pujian atas penampilan Bastianini yang dianggap berhasil menjaga fokus di tengah situasi yang tidak terduga. Enea telah menunjukkan performa yang sangat baik hari ini. Dia tahu bagaimana memanfaatkan setiap kesempatan yang ada di lintasan. Kami bangga dengan pencapaiannya dan berharap ini adalah awal dari hasil-hasil baik berikutnya, ungkap Dall'Igna. Sementara itu, di kubu Gresini Racing, perasaan campur aduk melanda tim yang dipimpin oleh Nadia Padovani. Meski kecewa atas hasil yang diraih Marquez, tim tetap mengapresiasi usaha keras pembalap mereka yang tidak menyerah hingga akhir. Mark telah menunjukkan jiwa seorang pejuang. Dia mengalami insiden yang berat, tetapi semangatnya untuk terus melanjutkan balapan adalah sesuatu yang luar biasa. Kami bangga padanya, dan kami akan mendukungnya sepenuhnya untuk kembali lebih kuat di balapan selanjutnya, kata Padovani dengan penuh rasa hormat terhadap Marquez. Di media sosial, para penggemar MotoGP dan pendukung Marquez memberikan apresiasi penuh terhadap usaha kerasnya di Sepang. Banyak yang menyatakan rasa kagum dan hormat terhadap tekad Marquez yang tetap melanjutkan balapan meskipun tahu bahwa peluangnya untuk naik podium telah hilang. Sikap ini menunjukkan betapa Marquez dihargai bukan hanya sebagai pembalap, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki semangat pantang menyerah dalam menghadapi tantangan. Salah satu penggemar menulis di Twitter, Mark adalah seorang legenda. Dia mungkin tidak menang hari ini, tetapi dedikasinya dalam balapan ini adalah kemenangan tersendiri. Tidak semua pembalap punya tekad seperti dia. Komentar ini mencerminkan perasaan banyak penggemar yang merasa bangga dengan usaha Marquez di Malaysia. Setelah insiden di Sepang ini, Marquez dipastikan akan kembali mempersiapkan diri dengan maksimal untuk balapan berikutnya. Meski hasil di Malaysia jauh dari harapannya, pembalap asal Spanyol ini diyakini akan menjadikan pengalaman ini sebagai motivasi untuk tampil lebih kuat di sisa musim 2024. Tim Gresini Racing, bersama dengan dukungan teknis dari Ducati, akan berupaya memperbaiki kendala yang dialami Desmosedici GP23 agar Marquez dapat bersaing kembali di papan atas. Marquez sendiri mengungkapkan tekadnya untuk terus berjuang dan berharap bisa memberikan performa yang lebih baik di balapan berikutnya. Ini adalah balapan yang sulit, tetapi saya selalu belajar dari setiap pengalaman. Saya akan bekerja lebih keras dan berharap bisa memberikan hasil yang lebih baik untuk tim dan para penggemar di balapan selanjutnya, ungkap Marquez. MotoGP Malaysia 2024 di Sepang menjadi ajang penuh drama yang menggambarkan ketatnya persaingan di level tertinggi balap motor. Insiden yang dialami Marc Marquez dan keberhasilan Enea Bastianini untuk naik podium mengingatkan semua orang bahwa di MotoGP, segala sesuatu bisa berubah dalam sekejap. Bagi para penggemar, balapan ini juga menjadi bukti ketangguhan dan semangat juang yang harus dimiliki setiap pembalap dalam menghadapi tantangan, baik di dalam maupun di luar lintasan. Dengan sisa musim yang masih menyisakan beberapa balapan lagi, baik Marquez maupun Bastianini memiliki kesempatan untuk terus menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Sementara itu, para penggemar MotoGP akan terus menantikan aksi-aksi spektakuler dari kedua pembalap yang tak kenal menyerah ini, berharap bisa melihat lebih banyak lagi duel sengit dan persaingan ketat di sirkuit balap MotoGP musim 2024. Enea Bastianini jadi saksi dramatisnya kecelakaan Marc Marquez di MotoGP Malaysia 2024. Berjuang dari posisi 3 dan akhiri balapan di posisi 14. MotoGP Malaysia 2024 menjadi saksi momen yang dramatis dan menegangkan ketika Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, mengalami kecelakaan saat berada di posisi ketiga. Marquez, yang memulai balapan dengan performa menjanjikan, kehilangan kontrol pada motornya saat berjuang mempertahankan posisinya di depan, hanya beberapa putaran menjelang akhir lomba. Insiden ini tidak hanya mengejutkan seluruh paddock, tetapi juga disaksikan langsung oleh Enea Bastianini, pembalap Ducati yang berada tepat di belakang Marquez ketika kecelakaan terjadi. Dalam kondisi cuaca cerah namun suhu lintasan yang tinggi, para pembalap berusaha keras mengatur kecepatan dan ketahanan ban mereka. Marquez tampil impresif sejak awal balapan dan bertahan di posisi ketiga,
menekan para pesaingnya yang berada di posisi depan. Namun, di tengah persaingan ketat dan upayanya untuk merebut podium, nasib kurang beruntung menghampirinya. Bastianini, yang menyaksikan langsung insiden tersebut dari sudut pandang ideal di belakang Marquez, mengungkapkan betapa menegangkannya situasi itu. Saat balapan memasuki tikungan-tikungan akhir di sirkuit Sepang, Marquez tampak kehilangan kontrol pada bagian depan motornya, mengakibatkan dirinya jatuh dan terlempar dari Desmosedici GP23 miliknya. Kecelakaan tersebut terjadi begitu cepat sehingga Bastianini, yang berada di belakangnya, harus dengan sigap menghindari motor Marquez yang meluncur ke gravel. Bastianini menyampaikan komentarnya kepada media usai balapan. "Saya melihat Marquez berjuang keras di depan saya. Ketika dia terjatuh, saya benar-benar kaget. Itu terjadi sangat cepat, dan saya harus bereaksi cepat untuk menghindarinya. Sungguh disayangkan melihat dia kehilangan kesempatan meraih podium," ungkap Bastianini. Bagi Bastianini, kejadian ini menjadi pengingat betapa beratnya persaingan di MotoGP, terutama ketika semua pembalap sedang bertarung di posisi papan atas. Marquez, yang dikenal dengan gayanya yang agresif, sempat menunjukkan kepercayaan diri tinggi sepanjang balapan, dan kejadian ini tentu menjadi momen yang sulit bagi seluruh tim Gresini Racing. Namun, dalam gaya khasnya yang pantang menyerah, Marquez tak langsung menyerah. Setelah tergelincir ke gravel, ia dengan sigap berusaha menegakkan kembali Desmosedici GP23 miliknya dan kembali ke lintasan. Upaya ini disambut dengan antusiasme oleh para penggemar di tribun, yang melihat perjuangan Marquez sebagai bentuk dedikasi dan semangat juang yang luar biasa. Meski begitu, kondisi motor yang tidak lagi prima akibat benturan dengan lintasan gravel membuat Marquez kesulitan untuk mencapai kecepatan optimal. Dengan kondisi motor yang jelas mengalami beberapa kerusakan, ia berusaha keras mengamankan sisa-sisa poin yang mungkin bisa ia raih. Pada akhirnya, Marquez hanya mampu menyelesaikan balapan di posisi ke-14, hasil yang jauh dari harapannya untuk bisa naik podium di Sepang. Usai balapan, Marquez mengungkapkan perasaannya mengenai kejadian ini. "Saya sangat kecewa karena berada di posisi yang bagus, dan tiba-tiba kehilangan semuanya. Tapi, saya merasa saya harus mencoba melanjutkan balapan, meskipun itu sangat sulit. Ini bukan hasil yang kami inginkan, tetapi saya bangga bisa menyelesaikan balapan dan mengamankan beberapa poin," ucap Marquez dengan nada penuh kekecewaan. Tim Gresini Racing yang selalu mendukung Marquez merasakan kekecewaan yang sama. Nadia Padovani, pimpinan tim Gresini Racing, mengungkapkan rasa simpatinya atas perjuangan Marquez. Menurutnya, Marquez telah menunjukkan semangat yang luar biasa untuk terus bertarung, meskipun menghadapi situasi yang sangat sulit. "Kami sangat bangga dengan Mark. Dia tidak pernah menyerah, dan itu yang kami sukai darinya. Meskipun hasilnya jauh dari harapan, semangatnya untuk terus berjuang adalah sesuatu yang kami apresiasi. Kami akan melakukan segala cara untuk mendukungnya di balapan selanjutnya dan memastikan dia bisa kembali bersaing di papan atas," ujar Padovani. Di media sosial, para penggemar juga memberikan dukungan penuh untuk Marquez. Banyak yang memuji keberanian dan kegigihannya untuk tetap melanjutkan balapan, meski ia tahu bahwa posisinya jauh dari podium. Dukungan ini menunjukkan betapa besar respek para penggemar terhadap seorang pembalap yang tidak pernah menyerah, bahkan dalam kondisi terberat sekalipun. Insiden yang dialami Marquez di Sepang ini menjadi pelajaran penting bagi tim Gresini Racing untuk terus memperbaiki performa teknis dan persiapan mereka. Meski Desmosedici GP23 yang dikendarai Marquez sudah dikenal tangguh, insiden seperti ini memaksa tim untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kendala teknis yang mungkin muncul di tengah balapan. Tim mekanik Gresini Racing sudah merencanakan pertemuan khusus bersama tim Ducati untuk membahas setiap detail teknis Desmosedici GP23 yang digunakan Marquez. Mereka ingin memastikan bahwa kondisi teknis motor dalam keadaan sempurna di setiap balapan. Fokus mereka adalah mencegah terjadinya hal serupa dan memberikan Marquez kesempatan yang lebih besar untuk mengamankan podium. "Kami akan memastikan bahwa Desmosedici GP23 bisa tampil maksimal di balapan berikutnya. Kami tahu Mark memiliki potensi besar, dan tugas kami adalah memastikan dia bisa membalap tanpa kendala," ujar salah satu mekanik tim Gresini. Meski insiden di Sepang menjadi kekecewaan besar bagi Marquez, sang pembalap asal Spanyol ini tidak kehilangan motivasi untuk terus berjuang.
Dengan mental baja yang telah terbukti di berbagai kejuaraan sebelumnya, Marquez yakin bahwa masih ada peluang besar untuk meraih hasil baik di sisa musim 2024. Marquez menegaskan bahwa ia dan tim Gresini Racing akan melakukan segala cara untuk bangkit di balapan-balapan selanjutnya. Ia bertekad untuk kembali memberikan performa terbaik dan meraih podium di sirkuit yang tersisa. Semangat ini juga disambut oleh para penggemar, yang berharap dapat melihat Marquez kembali bersaing di posisi teratas. Kami masih punya beberapa balapan lagi. Saya dan tim akan terus bekerja keras, dan saya yakin kami bisa mencapai hasil yang lebih baik. Terima kasih untuk semua dukungan dari penggemar. Saya tidak akan menyerah, pungkas Marquez penuh optimisme. MotoGP Malaysia 2024 di Sepang memberikan pengingat yang nyata akan ketatnya persaingan di dunia balap motor. Tidak ada yang pasti, bahkan bagi pembalap sekelas Marc Marquez yang sudah berulang kali menunjukkan kehebatannya. Insiden ini mengajarkan bahwa konsistensi dan ketahanan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dalam setiap balapan. Dengan segala dukungan dari tim, penggemar, serta tekad yang kuat, Marquez siap menghadapi tantangan berikutnya di MotoGP. Harapan besar ada pada dirinya untuk kembali menunjukkan performa gemilang dan meraih posisi teratas di setiap balapan, menjadikan MotoGP 2024 sebagai musim yang penuh harapan dan perjuangan. Marc Marquez crash di posisi 3 MotoGP Malaysia 2024. Berjuang kembali ke lintasan dan akhiri balapan di posisi 12, bos Ducati lakukan investigasi ulang dugaan sabotase. Perjuangan Marc Marquez di MotoGP Malaysia 2024 berakhir dengan dramatis namun penuh ketegangan. Pembalap andalan Gresini Racing ini harus menerima kenyataan pahit ketika berada di posisi ketiga pada balapan penuh tantangan tersebut. Marquez mengalami kecelakaan yang membuatnya terlempar dari podium dan terjatuh ke gravel. Meski demikian, sang juara dunia 8 kali itu menunjukkan ketangguhannya dengan mencoba menegakkan kembali Desmosedici GP23 miliknya dan melanjutkan balapan, meskipun pada akhirnya hanya mampu menyelesaikan balapan di posisi 12. Insiden ini kembali memunculkan spekulasi terkait kemungkinan adanya masalah teknis yang mengganggu performa motor Desmosedici GP23 milik Marquez. Bos Ducati, Gigi Dall'Igna, yang merasa heran dengan kejadian ini, memutuskan untuk mengadakan investigasi ulang, bahkan mempertimbangkan kemungkinan adanya sabotase yang telah lama menjadi isu di paddock. MotoGP Malaysia di Sepang International Circuit memang dikenal sebagai sirkuit yang menuntut ketahanan fisik dan teknik yang tinggi. Dalam kondisi yang tidak menentu, Marquez mampu menunjukkan penampilan impresif di awal balapan dan berhasil menembus posisi 3 besar, memberikan tekanan pada 2 pembalap terdepan. Balapan di MotoGP Malaysia kali ini juga berlangsung dengan intensitas tinggi, dengan Marquez menunjukkan gaya balap agresifnya yang khas, melibas setiap tikungan dengan penuh presisi. Namun, di tengah balapan yang penuh persaingan ketat tersebut, Marquez tiba-tiba kehilangan keseimbangan pada Desmosedici GP23-nya di tikungan tajam. Ban depan motornya tampak kehilangan cengkraman, menyebabkan low side yang mengirimkan Marquez dan motornya ke area gravel. Insiden ini langsung menghentikan langkahnya menuju podium dan membuat seluruh tim Gresini Racing terkejut. Marquez, yang dikenal dengan tekad pantang menyerah, segera berusaha menegakkan kembali motornya. Meski terlihat kesulitan, ia berhasil kembali ke lintasan dengan kondisi motor yang tidak lagi prima. Namun, usahanya untuk kembali merangsek ke posisi depan terganjal oleh kerusakan yang membuat performa motor tidak maksimal, sehingga ia hanya bisa mengakhiri balapan di posisi ke-12. Setelah insiden tersebut, Marquez tetap melanjutkan balapan dengan penuh semangat, meskipun jelas bahwa Desmosedici GP23 miliknya mengalami beberapa masalah. Keputusan untuk tetap bertarung menunjukkan mental juara dari seorang Marquez, yang meskipun berada dalam kondisi sulit, tetap berjuang untuk menyelesaikan balapan dan mengamankan beberapa poin penting. Dalam wawancara usai balapan, Marquez mengungkapkan perasaan campur aduknya tentang kejadian ini. Ini adalah balapan yang sulit. Saya merasa kecewa karena berada di posisi yang bagus, dan kemudian terjadi sesuatu yang tak terduga. Namun, sebagai pembalap, tugas saya adalah melanjutkan balapan dan menyelesaikan tugas saya, ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa insiden ini akan menjadi pelajaran bagi dirinya dan tim untuk lebih berhati-hati dan memperhatikan setiap detail teknis motor. Setelah kejadian ini, Gigi Dall'Igna, bos Ducati, memutuskan untuk melakukan investigasi mendalam terhadap insiden yang menimpa Marquez. Dall'Igna merasa heran mengapa Desmosedici GP23 yang biasanya andal dalam berbagai kondisi, tiba-tiba mengalami masalah yang mengakibatkan Marquez terjatuh. Situasi ini semakin diperparah dengan rumor yang beredar mengenai dugaan sabotase yang sudah beberapa kali mencuat di paddock MotoGP. Dall'Igna mengungkapkan rasa prihatinnya atas insiden yang menimpa Marquez dan mengatakan bahwa pihaknya akan mengumpulkan semua data dan informasi terkait kondisi teknis Desmosedici GP23 pada saat insiden terjadi. Kami akan meneliti setiap aspek teknis motor untuk memastikan bahwa tidak ada faktor eksternal yang mempengaruhi performa motor. Jika memang ada unsur sabotase, kami tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan tegas, tegas Dall'Igna. Ducati, yang dikenal memiliki standar teknis tinggi dan pengawasan ketat terhadap performa motor mereka, merasa bahwa kejadian ini harus diteliti dengan seksama. Selain itu, beberapa tim teknis Gresini Racing juga mengungkapkan keheranan mereka atas masalah teknis yang menimpa Marquez, mengingat bahwa motor tersebut telah melalui berbagai pengecekan sebelum balapan dimulai. Bagi Marquez, musim 2024 bersama Gresini Racing merupakan kesempatan untuk kembali menunjukkan performa terbaiknya. Setelah beberapa kali mencetak hasil gemilang, ia bertekad untuk konsisten di posisi depan dan memberikan hasil terbaik bagi timnya. Namun, insiden di Malaysia kali ini menjadi tantangan besar yang harus ia hadapi. Dengan posisi 12 yang diraih, Marquez kini harus berjuang lebih keras untuk tetap kompetitif di sisa musim ini. Tekad Marquez untuk bangkit juga diiringi oleh dukungan penuh dari tim Gresini Racing dan para penggemarnya. Meski gagal meraih podium, dedikasinya untuk melanjutkan balapan dan menyelesaikan setiap lap menunjukkan semangat juang yang tidak mudah patah. Hal ini membuat Marquez semakin dihormati sebagai salah satu pembalap paling berpengalaman dan berani di lintasan MotoGP. Insiden yang menimpa Marquez ini menjadi pelajaran berharga bagi Gresini Racing untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap kondisi teknis Desmosedici GP23. Dengan adanya investigasi ulang dari Ducati, diharapkan seluruh tim dapat memastikan bahwa kejadian serupa tidak akan terulang di masa mendatang. Keamanan teknis menjadi fokus utama, terutama dalam persaingan ketat di kelas utama seperti MotoGP, di mana setiap detik sangat berarti. Nadia Padovani, pimpinan tim Gresini Racing, menyampaikan dukungan penuh untuk Marquez dan tekad timnya untuk kembali bangkit. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Ducati untuk memastikan motor dalam kondisi terbaik di setiap balapan. Kami selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Mark dan memastikan bahwa dia bisa berlaga dengan peralatan yang sempurna. Kami akan memastikan bahwa kejadian di MotoGP Malaysia ini adalah yang terakhir kalinya, ujar Padovani. Setelah insiden ini, Marquez kini bersiap menghadapi balapan berikutnya dengan penuh tekad. Meskipun gagal meraih hasil yang memuaskan di Malaysia, ia berkomitmen untuk bangkit dan kembali menunjukkan performa terbaiknya di sirkuit-sirkuit selanjutnya. Dengan dukungan tim, serta investigasi yang dilakukan untuk memastikan kondisi teknis Desmosedici GP23, Marquez berharap dapat mengembalikan kepercayaan dirinya dan meraih hasil terbaik di sisa musim 2024. Bagi para penggemar, perjuangan Marquez di MotoGP Malaysia menunjukkan betapa gigihnya sang pembalap dalam menghadapi setiap tantangan. Mereka berharap Marquez dapat segera bangkit dan kembali meramaikan persaingan papan atas MotoGP. Dengan semangat juang yang tinggi dan dukungan penuh dari timnya, Marquez siap menghadapi tantangan berikutnya, bertekad untuk terus menjadi ancaman serius bagi para pembalap papan atas di setiap balapan. Marquez menutup dengan pernyataan singkat, "Saya tidak akan menyerah. Ini adalah bagian dari balapan, dan saya berjanji akan kembali lebih kuat." Terima kasih untuk semua dukungan dari penggemar dan tim. Kita akan kembali ke posisi terdepan. Bos Ducati geleng-geleng kepala, Marc Marquez raih podium 2 di sprint race MotoGP Malaysia 2024. Performa gemilang Marquez disepang dengan Desmosedici GP23.
Marc Marquez kembali menunjukkan kelasnya sebagai pembalap top dunia di sprint race MotoGP Malaysia 2024 di sirkuit Sepang. Sabtu, 2 November 2024, Marquez sukses menempati podium kedua meski hanya mengandalkan motor Desmosedici GP23, motor yang dianggap inferior dibandingkan GP24 terbaru. Setelah Pecco Bagnaia mengalami crash di pertengahan balapan, Marquez memanfaatkan peluang itu untuk naik ke posisi kedua, di belakang Jorge Martin yang berhasil memenangkan balapan. Hasil ini membuat bos Ducati, Gigi Dall'Igna, geleng-geleng kepala, kagum akan ketangguhan Marquez. Start dari posisi kelima, Marquez segera menunjukkan tekad kuat untuk merangsek ke depan. Sejak awal lap, ia tampil agresif dengan melakukan beberapa manuver berani untuk menyalip para pembalap terdepan, termasuk Bagnaia dan Martin. Marquez tampak tak gentar, meskipun motor yang ia gunakan adalah versi GP23, yang dalam aspek teknologi tertinggal dari GP24 yang ditunggangi para pesaingnya, termasuk Bagnaia, Martin, dan Enea Bastianini. Motor GP23 milik Marquez memerlukan usaha ekstra dari sisi pengendalian, tetapi ia berhasil mempertahankan performa stabil di lintasan panas Sepang. Sprint race ini berlangsung dengan intensitas tinggi. Di sirkuit yang dikenal menantang, balapan singkat ini menuntut para pembalap untuk mengeluarkan seluruh kemampuan mereka sejak lap pertama. Marquez, dengan pengalaman panjangnya di MotoGP, tahu betul bagaimana mengatur ritme balapan dalam kondisi yang ketat. Strateginya kali ini terbukti efektif, mengamankan posisi ketiga sebelum insiden yang menimpa Bagnaia. Memasuki lap pertengahan, Francesco Bagnaia mengalami crash di tikungan cepat akibat kehilangan grip pada ban depan. Insiden ini tidak hanya menghentikan langkah Bagnaia, tetapi juga membuka peluang bagi Marquez yang berada di posisi ketiga. Tanpa menunggu lama, Marquez segera merangsek ke posisi kedua, meninggalkan para pesaing lainnya di belakangnya. Suksesnya Marquez meraih posisi kedua di belakang Jorge Martin menjadi sorotan utama dalam balapan ini. Ia berhasil menutup setiap celah dan mempertahankan posisi dari serangan pembalap lain. Kecepatan dan kelincahannya dalam bermanuver, bahkan dengan GP23, membuat para pengamat dan rival takjub. Di sirkuit Sepang yang agak basah, Marquez mampu membuktikan bahwa pengalamannya sebagai 8 kali juara dunia masih relevan di persaingan saat ini. Hasil gemilang Marquez ini mengundang kekaguman dari berbagai pihak, termasuk Gigi Dall'Igna, bos Ducati, yang tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dall'Igna, yang selama ini yakin akan keunggulan GP24, mengakui bahwa penampilan Marquez dengan GP23 benar-benar di luar ekspektasi. Menurutnya, Marquez telah membuktikan bahwa motor bukan satu-satunya faktor penentu kemenangan. Pengalaman, ketangguhan mental, dan keahlian mengendalikan motor juga memainkan peran besar. Marc telah menunjukkan performa yang luar biasa hari ini. Kami semua tahu bahwa GP23 tidak memiliki beberapa teknologi terbaru yang ada di GP24, namun Marquez berhasil membuktikan bahwa ia mampu menutupi kekurangan tersebut dengan gaya balapnya yang agresif dan cerdas. Saya hanya bisa mengucapkan selamat kepada Marc dan tim Gresini atas pencapaian ini. Podium ini adalah bukti bahwa GP23, di tangan pembalap sehebat Marc, masih sangat kompetitif, ujar Dall'Igna. Kekaguman Dall'Igna juga didukung oleh pengamat MotoGP lainnya, yang sepakat bahwa hasil sprint race ini membuktikan bahwa Marquez adalah pembalap yang tidak mudah dipatahkan. Meski usianya sudah tak muda lagi, ia tetap mampu beradaptasi dengan motor yang lebih tua, dan memberikan tekanan pada para pesaingnya yang menggunakan motor tercanggih. Usai balapan, Marquez mengungkapkan rasa syukurnya atas hasil ini. Baginya, podium kedua adalah bukti bahwa dirinya masih sangat kompetitif meski tidak memiliki motor yang paling mutakhir. Keberhasilan di sprint race ini menambah kepercayaan diri Marquez menjelang balapan utama hari Minggu. Podium ini sungguh berarti bagi saya dan seluruh tim Gresini. Kami sudah bekerja keras sepanjang pekan, dan hasil ini membuktikan bahwa usaha kami tidak sia-sia. Saya berterima kasih kepada tim atas dukungan penuh mereka, dan tentu saja kepada Ducati yang memberikan saya kesempatan mengendarai GP23. Meskipun GP23 bukan motor terbaru, saya bisa menemukan ritme yang baik di atasnya dan membuktikan bahwa kami masih bisa bersaing di depan, ucap Marquez dalam wawancara pasca balapan. Marquez juga menegaskan bahwa ia tidak akan berhenti di sini.
Dengan performa impresif di sprint race, ia semakin optimis menatap balapan utama MotoGP Malaysia 2024. Menurutnya, hasil di sprint race ini memberikan gambaran bahwa tim sudah berada di jalur yang benar, dan ia siap memberikan kejutan lagi di balapan utama. Target utama kami tentu saja adalah balapan hari Minggu. Saya percaya diri setelah hasil ini, dan dengan dukungan penuh dari tim, saya yakin kami punya peluang besar untuk meraih hasil yang lebih baik. Saya sudah merasakan ritme dan karakter lintasan Sepang, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk membawa pulang hasil maksimal, tambah Marquez. Dengan hasil positif ini, Marquez bersiap menghadapi tantangan berat di balapan utama pada hari Minggu. Selain Jorge Martin, rival-rival kuat lainnya seperti Maverick Vinales, Enea Bastianini, dan bahkan Bagnaia, yang pastinya berusaha menebus kesalahan di sprint race, akan menjadi ancaman nyata. Marquez menyadari bahwa persaingan di balapan utama akan jauh lebih ketat dan membutuhkan strategi yang tepat, terutama dalam manajemen ban dan energi fisik di sirkuit yang terkenal menuntut stamina. Bagi Marquez, hasil di sprint race telah memberikan gambaran jelas tentang kondisi lintasan dan strategi yang perlu ia kembangkan di balapan utama. Dengan pengalaman panjangnya di dunia MotoGP, ia siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang bisa terjadi, termasuk mengantisipasi kondisi lintasan yang kerap berubah di Sepang. Keberhasilan Marquez meraih posisi kedua di sprint race ini tidak hanya menjadi pencapaian besar bagi dirinya dan tim Gresini, tetapi juga membuat semua mata tertuju padanya di balapan utama. Penggemar MotoGP di seluruh dunia menantikan apakah Marquez mampu mengulangi atau bahkan melebihi hasil yang ia raih di sprint race, terutama dengan tantangan yang lebih besar dan tekanan yang lebih intens. Sepang akan menjadi medan pertempuran utama bagi Marquez dan para rivalnya. Mampukah Marquez menaklukkan Sepang dengan GP23 dan meraih hasil yang membanggakan di balapan utama? Dengan mentalitas kuat dan pengalaman yang ia miliki, Marquez siap membuktikan bahwa ia masih menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan di MotoGP. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.